المستقيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتكنأ بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف ألطف بنا في قلوبنا خاصة في هذا المكان ألطف بهم إلى يوم الدين اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon keikhlasan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk saudara kita panjenenganipun Bapak Joko Santoso yang biasa jamaah di depan saya persis di usia beliau ke 80 tahunan. Saat ini ditakdir oleh Allah sakit, mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah,
mendapatkan obat yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin di 54 insyaallah di bab 37 yaitu al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi membelanjakan harta di jalan yang kita senangi dan yang terbaik. Di pertemuan Kamis yang lalu kita sudah mencermati 2 ayat. Kali ini 1 hadis saja yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu an di bab ini, yaitu tentang sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah ini luar biasa. Di antara statement Nabi tentang beliau itu, ya, suaranya Abu Thalhah itu lebih utama daripada 1000 tentara. Jadi luar biasa pujian Nabi untuk sahabat Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah itu pernah jadi melamar seorang perempuan Madinah yang super cantik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas bin Malik. Jadi Abu Thalhah itu digambarkan siapapun perempuan kalau dilamar Abu Thalhah sulit untuk menolak. Karena tampan, kaya raya. Kena ganteng, ambek soge ini mesti kelepek-kelepek yang lain itu. Tapi tidak dengan Ummu Sulaim. Karena waktu itu Abu Thalhah masih belum masuk Islam. Akhirnya apa? Ketika dilamar itu Ummu Sulaim menyatakan, aku mau menerima pinanganmu, tapi jadikan Islammu sebagai maharmu. Jadi kayak begitu. Akhirnya masuk Islam. Kemudian menjadi seorang Muslim yang baik. Itu Abu Thalhah. Kita cermati lebih jauh kisah beliau setelah masuk Islam ini seperti apa, bagaimana dedikasi beliau, ya, sumbangsi beliau yang luar biasa. Kita cermati hadisnya, kita pahami terjemahnya, dan kita ambil spiritnya. Dan nanti sebelum doa di akhir ada hadiah yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin kacerita saking sahabat Anas. Berarti hadis niki diceritakan oleh anak tiri dari Abu Thalhah. Karena Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika itu sudah punya anak namanya Anas. Ngoten. Radhiyallahu an. Qala matur sinten sahabat Anas, kana ono sopo Abu Thalhah radhiyallahu an iku aksarul ansori, iku paling ake-ake sahabat Ansor bil Madinati ono ing kutha Madinah apane malan bondone min nakhlin saking kebun kurma. Kesaksian anak tirinya, bapakku iki paling soge dhewe nang Madinah. Nah, itu begitu. Jadi kaya, paling kaya di situ. Wa kana lan ono opo ahabbu amwalihi, paling den tresnani bondone Abu Thalhah ilahi marang Abu Thalhah iku Bayroha. Ada yang baca Biroha, tapi mayoritas Bayroha. Ini nama kebun. Jadi kebun ini terbaik. Kenapa terbaik? Kita cermati. Wa kanat ono opo Bayroha iku mustaqbilal masjid, ngadep persis Masjid Nabawi. Jadi lokasinya ini strategis. Lokasi kebunnya itu di depan masjid persis. Wa kana lan wonten. Ini lanjutan hadis ini. Itu menunjukkan semakin kemuliaan kebun ini. Wa kana lan wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku yadkhulu. Ini menggunakan fi'il mudhari'. Mudhari' niku senantiasa dan terus menerus. Jadi yadkhulu sering manjing, sering melbet sinten Kanjeng Rasul ha ing Bairoha. Jadi Nabi itu sering masuk ke kebun niku, Masya Allah. Rumah kalau pernah dimasuki Nabi, kemudian Nabi sholat di dalamnya, itu berkah. Demikian halnya kebun pernah dimasuki, didoakan, itu luar biasa. Manin jenengan kudu pernah lah. Jadi ngaturi ulama, kiai, tidak untuk ceramah, tidak. Datang ke rumah misalnya untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah saja di situ. Itu luar biasa. Jadi diaturakan pinara untuk sholat itu berbeda dengan rumah yang tidak pernah sama sekali didatangi oleh para ulama. Jadi niku Masya Allah. Ini menambah kemuliaan. Apa yang dilakukan Nabi di kebun itu? Wayasrobulan ngunjuk minum sinten Kanjeng Nabi min ma'in sangking banyu fiha kang tetap ing dalam Bairoha thayyibin kang jernih yang bagus. Jadi itu menunjukkan bahwa kebun itu kualitasnya bagus, sumber air di dalamnya itu sangat jernih. Dan Nabi itu sebelum masuk masjid yang 5 waktu itu masuk ke kebun ini dulu. Jadi ini Masya Allah. Jadi lokasinya strategis dan sering dimasuki oleh Nabi, menambah kemuliaan Bairoha. Makanya kebun ini sangat dibanggakan oleh Abu Tolha. Coro sakniki duwe villa depan Masjidil Haram. Duwe hotel depan Masjidil Haram. Kala matur sinten sahabat Anas diceritakan kembali oleh anak tirinya. Lah niki ini yang menjadi mahallus syahidnya di sini, yang menjadi dalil utamanya kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di bab 37 kitab Riyadhus Shalihin. Falamma nazalat. Ya memang Riyadhus Shalihin sama Bulughul Maram itu menurut guru hadis saya itu salah satu contoh kitab hadis yang tematik. Jadi ada hadis mauzu'i, hadis-hadis yang dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tema. Falamma nazalat, mongko ari kalane tumurun apa hadil ayatu, ketika ayat ini turun. Ini di surah Ali Imran ayat 92. Pripun? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh al birra ing kebecikan kang sampurna hatta tunfiqu hingga belanjakno sira sedekah sira mimma setengah sangking barang tuhibbun kang demen sira ing ma. Jadi ketika muncul, ketika turun ayat, wong iku ora iso dikatakan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nek barang sing disenengi durung diinfakno. Masya Allah. Bareng krungu kaya ngoten niku. Koma jumeneng kumrekal. Jadi nek cara Joko cekekal ngoten niku, langsung berdiri. Dan itu karakteristik para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Masya Allah. Cekelan Quran niku tenanan. Makanya Kanjeng Nabi niku ya diturunkan Quran kepada beliau, kemudian diajarkan kepada sahabat niku 5 ayat. Kebanyakan ya rata-rata 5 ayat, tidak satu surat persis langsung, jarang seperti itu. Kebanyakan 5 ayat kados Al-Alaq 1 sampai 5 itu begitu. Supaya nopo? Ayat niku siji gampang diapalno, jadi bitadrij berangsur-angsur, nomor loro dipahami, mari ngono dilakoni. Gak koyo saiki cepet-cepetan ngapal Quran. Nek wis bar apal terus nyapo. Saiki lak ngono sih, apal Quran saulan terus bangga. Sing dibanggakno apane? Kanjeng Nabi itu menyelesaikan hafalan Qurannya 23 tahun. Terus nek orang arek saiki apal Quran saulan, apa luwih apik sing Kanjeng Nabi? Ora. Ra ono ceritane, gak ono hadise ngapalno Quran cepet terus pahalanya sekian. Tidak ada itu. Mentok oleh piala di tengah-tengah manusia tok. Wah iku kelakuane wong saiki. Cepet-cepetan ngapalno Quran.
tapi ora dipahami, apa maneh dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang usah ngoyo urip niku, sing penting ngapalno. Lah kok dikei pira niku hae Gusti Allah. Sing penting tenanan. Nek cara sahabat rumiyin niku ngapalno kabeh. Tapi nggih pelan-pelan sampai nggih diparingi kalian Gusti Allah masing-masing. Jadi ono sing ngapalno baru beberapa ayat terus meninggal. Sinten? Ibunda Khadijah. Makanya kula sering guyon, Ibunda Khadijah niku ayat kursi mboten apal. Lah ya apa ayat kursi itu bagian dari Al-Baqarah. Lah Al-Baqarah itu turunnya di kota Madinah. Lah Ibunda Khadijah sebelum Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian itu sudah meninggal dunia. Jadi ngoten niku. Jadi nggih biasa mawon sahabat niku. Sayyidina Hamzah niku gak menangi surah Al-Baqarah sempurna karena Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Sementara Al-Baqarah itu tahun turunnya selama 10 tahun. Al-Baqarah niku 10 tahun mudune niku. Tadrij 5 ayat. Makanya Al-Baqarah niku mancep nangone atine sahabat. Dan Al-Baqarah mancep, Masya Allah. Surat dalam Quran sing paling akeh hukume iku di Al-Baqarah. Makanya wong iku nek apal Al-Baqarah lan paham maknane itu derajatnya lebih luar biasa. Makanya hadis Al-Baqarah niku sanamul Quran. Puncake Quran niku ya Al-Baqarah. Niku 10 tahun, gak koyo arek saiki, ngapal rong dino wis. Itu kayak begitu. Artinya tidak mencela. Nek wong kuwi cepet yo apik, tapi jangan berhenti di situ kemudian dibangga-banggakan. Ayo niru para sahabat radhiyallahu anhum, apalno Qur'ane, pahami kanthi apik, terus nyuwun nang Gusti Allah supaya iso ngamalne. Mila guru kula niki ngajari donga. Nek bar ngapal Quran, iku maca donga niki. Allahumma sabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wa fiqna lil amali bihima. Ya Allah, tetapkan Al-Quran di hati sanubari kami dan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten. Pun mudhun ayat niki tok, 1 ayat tok. Jadi kadang mudhun ayat, kadang 5 ayat, tapi yo mancep doatine para sahabat niku. Akhirnya pripun? Qoma jumeneng sinten Abu Thalha ila Rasulillah tumuju marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko nuli sinten Abu Thalha, ya Rasulullah, duh utusanipun Allah. Innallaha ta'ala, setuhune Allah ta'ala iku anzala, iku nurunaken sinten Allah ika dateng panjenengan ayat lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ya Rasul. Terusipun Gusti Allah sampun menurun tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Wa inna ahabba mali lan setuhune paling bondo sing paling tinggi ilayya munggu ingsun bayroha kebon niki ya Rasul. Wa innaha shadaqatun lillahi. Mergo dawuhe Allah katen dina iki bayroha kula sedekahna lillahi taala arju birroha kula mek ngarep-ngarep oleh kaapiane ya Rasul wa dukhroha dan simpanan investasi pahalanya indallahi taala sandinge ngersane Gusti Allah. Fadha kula aturi nyelehaken panjenengan ha ing bayroha ya Rasulullah haitsu arakallah ing dalam sekirane paring pitedah sinten Allah dateng panjenengan. Lho niki dadi spirit utamanya niku teng mriku. Pripun carane kita niku maos Quran kados sahabat Abu Thalha menika. Mila kita niku nggih bendinten kudu ana target membaca Quran sak juz, 2 juz, 5 juz ndak apa-apa. 1 hari 1 ayat mawon. Tapi dampingi dengan tafsir. Jalalain minimal, Al-Misbah sae. Nggih, An-Nur Hasbi As-Siddiqi bagus. Al-Azharnya Buya Hamka bagus. Ya, kalau pakai Al-Qurtubi bagus. Ibnu Katsir bagus. Dampingi dengan karya tafsir.
Ojo diutek-utek dhewe, gak ketemu. Kita mboten mufasir kok. Satu ayat kemawon sedina niku dipahami kalian nyuwun pitulungan Gusti ya Allah niki maknane pripun ayat niki. Lah itu begitu. Ngoten. Niku saene ngoten. Kudu ana terus nyuwun supaya saged ngamalake. Akhirnya pripun ketika melihat semangat yang tinggi dari napa niki sahabate. Jadi ya Rasul pun niki kula wakaf napa kula serahaken panjenengan pun sak kersa panjenengan digawe napa. Ini kula kepengin angsal kebaikan yang puncak di sisi Allah. Akhirnya pripun Nabi wah. Zalika malun rabih. Zalika malun rabih. Ini itu harta yang luar biasa niki. Ini harta yang sangat menguntungkan. Ini harta yang sangat istimewa. Ya, waqad sami'tu ma qulta. Aku krungu apa sing mbok omongne. Aku roh apa sing mbok karepne. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Cuma munggu aku ya Abu Thalha. Kekarepanmu ku ya apik. Ya, disedekahno kabeh nang nggone wong Islam. Cuma munggu aku sedekahno kanggo dulurmu dhisik. Sanak kerabatmu. Akhirnya dapat dua. Wong niku nek sedekah kanggo dulur-dulure, satu dapat sedekah, dua dapat pahala silatur rahim. Ngeten iki kalau sanak kerabat kita termasuk golongan muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Dene dulur-dulur wis mapan kabeh, wis sugih kabeh, ya baru kita menuju kepada yang lainnya. Jadi sifatnya kondisional. Akhirnya pripun tidak pikir lama. Faqala Abu Thalha. Niki nek jenengan belajar tata bahasa Arab nih, niki menggunakan fa, tidak menggunakan summa. Nek summa niku suwi, rodok mikir dhisik. Kemudian itu suwi. Tapi kalau menggunakan fa niku tanpa jeda. Faqala Abu Thalha af'alu ya Rasulullah. Pun sendika dawuh ya Rasul. Faqassamaha Abu Thalha fi aqaribi wabani ammi. Saat itu juga Abu Thalha membagi-bagikan bayroha kepada kaum anak-anak pamannya kados ingkang disuwun kalian Kanjeng Rasul. Jadi itu. Jadi sebuah kisah yang menurut saya sangat indah telah diteladankan oleh Abu Thalha radhiyallahu an. Maka di antara, sekali lagi di antara, sebenarnya banyak sekali. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca pagi ini. Yang pertama, ayo kita ini senang, antusias, semangat, sekuat tenaga dalam menjalankan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ora bakal njlontrongno wis. Petunjuk Gusti Allah, petunjuk Kanjeng Nabi, iku mesti becik kanggo urip kita nang donya luwe-luwe benjang teng akhirat. Diceritakan teng Quran lilladzina stajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang nui seruan Tuhannya, artosipun taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulullah, itu pasti mendapatkan al-husna, balasan yang terbaik nang donya diwales apik, luwe-luwe benjang teng akhirat. Niki ojo mamang, kudu yakin. Nomor kali, hendaknya kita meminta nasihat dan saran kepada orang yang ahli sebelum melakukan sesuatu. Ojo langsung wae, ngoten. Jadi kita perlu meminta saran kepada orang yang berkompeten di dalamnya. Nih, kalau dalam konteks agama tadi, waktu itu tentu panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun merupakan hal yang indah. Namun yang lebih indah adalah mengutamakan berbuat baik kepada keluarga dan sanak kerabat tercinta. Jadi ada skala prioritas, bojone dhisik, anake dhisik, wong tuane dhisik, merembet kepada paman-pamane, ponak-ponakane, baru menyebar kepada yang lainnya. Ojo sampai peduli ke sana kemari, tapi pamane, ponakane gak iso sekolah, gak iso mondok, gak iso kuliah, dijarno wae. Nauzubillah min dzalik. Niku mboten sae.
Sing terakhir, sebesar-besar keberuntungan adalah sedekah lillahi ta'ala. Niku Masya Allah. Wong mati niku kepengin urip supaya iso sedekah. Mergo ittaqunar walau bisiki tamroh. Iso nyelametno saka neraka meskipun hanya separuh buah kurma. Ngoten mawon, mugi-mugi kita dimampukan oleh Allah untuk memberikan sedekah yang terbaik sehingga saged nyelametaken gesang kita wonten ing alam donya tenggene alam barzah luwih-luwih benjang nalikane sowan dumateng Gusti Allah. Amin ya mujibas sailin. Seperti biasa saya akan mengenalkan ulama Nuswantara. Nggih. Sekali lagi saya akan bertanya, silakan menjawab dan jawaban tidak harus benar. Yang bisa menjawab sak kersa panjenengan salah gak apa-apa oleh kopiah model terbaru nih. Kopiah hitam putih, ya, hitam putih. Nomornya 8. Nomornya 8. Yang kepalanya besar boleh menjawab. Yang kepalanya kecil jangan menjawab, nggih. Siapakah beliau? Masya Allah, beliau ulama yang alim allamah. Lahir nang Dukun. Dukun niku daerah Gresik. Melok Sedayu, Dukun. Tapi dikenal beliau orang Jombang karena besarnya ke Jombang. Jadi lahir tahun 1887. Kemudian studi atau dibimbing oleh abahnya sendiri, seorang ulama di daerah Dukun sana, di daerah Dukun. Kemudian beliaunya mondok ke Jombang, termasuk santri pertama Ki Hasyim Asy'ari. Mergo saking niku dibantu kali Mbah Hasyim dengan putri kedua Mbah Hasyim. Putri kedua Mbah Hasyim sing dinikahkan dengan si fulan ini namanya Khairiyah. Namanya Khairiyah. Kemudian menghasilkan anak 9. Tapi takdir Gusti Allah loro namung kali sing saged napa niku melanjutkan keturunan. Berikutnya bangun pondok di sebelah Jombang. Tahun selikur. Tahun 13 pindah ke situ, 1913, tahun 1921 berdirilah pondok di sebelah Jombang. Kemudian takdirnya Allah tahun 1933 sebelum kemerdekaan beliau meninggal dunia di usia 46 tahun. Jadi muda beliau. Tasik nem, kados Imam An-Nawawi. Tapi karyanya itu dibaca di seluruh Indonesia, di seluruh pesantren. Wong sinau bahasa Arab mesti membaca, menghafal karya beliau. Judulnya apa karya beliau? Amsilah Tasrifiyah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu karya beliau. Makanya wong niku nek sinau bahasa Arab mesti ngapal niku. Kula tasik imut tahun 2000 berapa sekian. Saya disuruh menghafalkan guru saya dalam satu waktu. Jadi karya Amsilah Tasrifiyah ini halamannya ada 58 halaman. Niku kudu hafal niku pokoknya. Mergo itu dasar untuk menguasai ilmu sorof. Sementara ilmu sorof niku adalah ibunya bahasa Arab. Nek nahwu niku bapake. Itu seluruh pesantren, terutama pesantren salaf Indonesia, mesti mempelajari karya beliau itu. Sebenarnya beliau tidak hanya ahli di bidang nahwu, tapi beliau ahli di bidang falak, ad-durusul falakiyah, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Lah, itu beliau lahir di Gresik, tapi terkenal dengan Al-Jombangi. Itu gitu. Karya beliau dikasih kata pengantar Mbah Hasyim Asy'ari, juga Menteri Agama Saifuddin Zuhri ketika itu. Pertanyaan saya, siapakah beliau? Nggih. Yai Maksum Ali, nggih, monggo oleh Kopiah. Jenengan kok pirsa? Oh, Mbak Wahabi. Luar biasa. Nggih. Nggih, langsung diagem. Oh, cocok mboten pas saged molor kok. Oh, nggih, lho pas.
Nggih, Yai Maksum bin Ali. Jadi wonten Ali Maksum, ono Maksum bin Ali. Nek Yai Ali Maksum krapyak, nggih, saking lasem dipek mantu. Tapi nek Maksum bin Ali Jombang, tapi asline dukun. Tapi gak ana wong rone niku Jombang, padahal asline Gresik. Jadi seperti itu. Dimakamkan di kompleks niki Tebu Ireng beliaunya. Baik, seperti itu ngaji kita di pagi hari ini. Insya Allah kita mencermati kembali ulama-ulama Nusantara di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits, la ilaha illa ant, subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Rabb, karuniakan untuk semua yang hadir di majlis yang mubarak ini sehat psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, Ya Qawi Ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau. Jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridha, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.